Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bushra lana ma'sarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusulikunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula dunaaken mugi-mugi rezekine kathah insyaallah. Dosa-dosane diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Utang-utangi dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Kaisar yang saya muliakan dan saya hormati, dan juga tidak lupa Sohibul Bait yang memfasilitasi kita ngaji pada malam hari ini, Mbak Mita Fudoli. Mugi-mugi beliau-beliau sehat walafiat, hajat-hajati dikabulkan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada emak-emak yang kudungnya selalu menyala. Mugi-mugi setiap Rebo kudungnya ganti baru semua. Amin Allahumma. Amin. Saya minta Rebo depan waktunya saya kudungnya ungu aja. Moro abang gitu ya. Jadi dilukir. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rutinan pengajian pengawasan kitab Nashihul Ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, nikmat yang luar biasa di malam hari ini. Allah mentakdir kita kumpul di bulan mulia juga. Loh, kok bisa bulan mulia? Ini kan bulan Desember, bukan bulan Desembernya hadirin, karena ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, di mana sekarang hadirin kula lan panjenengan sedaya niki harus bersyukur. Di luar sana banyak hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah, banyak hamba-hamba Allah yang lalai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah memilih kita semua duduk di tempat ini ngaos, sambil kita nanti minta syafaat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka tepat kiranya hadirin di malam hari ini kula lan panjenengan wonten hajat, nggih napa nggih? Napa wonten sing mriki waduh kula mboten butuh napa-napa, rezeki kula cukup ngoten. Lan insyaallah kathah hajat, nggih napa nggih? Makanya mumpung kita kumpul semua hadirin di malam ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pulang dari tempat mulia ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi sing rezekine seret diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi sing sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing loro untu ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi panjenengan setelah panjang umur, sehat walafiat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Sebelum saya lanjut pengawasan kitab Nashihul Ibad, saya akan sedikit menerangkan tentang bulan Rajab yang mulia ini. Kenapa dinamakan Rajab bulan mulia? Karena di Quran Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada bulan-bulan yang istimewa hadirin, namanya Arba'atul Hurum. Okay. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya 3 ini mutawaliyah. 3 bulan ini berurutan, 1 terpisah. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin bagi ibu-ibu, bulan yang mulia adalah toko emas bulan purnama. Nah ini bukan hadirin, ini bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Dan bayangkan 4 bulan ini disebut oleh Allah di Al-Quran, dan kita ini dilalangi, subhanallah. Masih Allah Ta'ala kasih kesempatan untuk hidup di bulan mulia ini hadirin. Rajab itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi mengatakan Ar-Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrullahil Asok. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini mengobrol ampunannya. Maka tepat kiranya yang kita kemarin ahli maksiat, kata dusone, kata lalaini, sering meninggalkan sholat, sering durhaka kepada orang tua, sering berbuat zalim, di bulan mulia ini kesempatan emas bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab ini syahrullah. Makanya mau nyari di bulan apa lagi kita ampunan Allah. Sampai-sampai ulama-ulama dulu itu kalau sudah masuk bulan Rajab sujud syukur, saking senengi, saking bahagianya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Rajab, Nabi itu selalu memperbanyak doa ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina. Jangan ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab itu selalu memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Mas, kudunge anyar pinter kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu kalau sudah masuk bulan Rajab sehari tidak luput membaca doa ini. Minimal panjenengan 5 kali lah setelah sholat doa langsung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saking berkahnya bulan Rajab ini Nabi sampai doa seperti itu. Nabi tidak mengkhususkan bulan-bulan lainnya. Bisa Nabi itu berdoa di bulan Rabiul Awal, bisa Nabi itu berdoa di bulan lainnya. Tapi Nabi itu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian-kejadian menarik di bulan Rajab ini. Salah satunya di bulan Rajab ini adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW itu ada di perut ibundanya Sayyidah Aminah. Yang nomor 2 yang kita insya Allah hafal, dan di setiap desa, setiap tempat manapun mengadakan kejadian fenomenal ini, yaitu Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berada di tanggal 27 Rajab. Ini bulan yang sangat luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan Ar-Rajab Syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata baginda Nabi. Sya'ban itu bulan saya. Karena di bulan Sya'ban itu kita sama-sama tahu bahwasanya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Ayat ini hadirin perintah sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah makanya Kanjeng Nabi mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban bulan saya. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan itu bulannya umatku, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin panjenengan panjang umur, sehat walafiat, kata rezeki ini masuk bulan Ramadan dalam keadaan bahagia. Amin Allahumma. Orang makanya dikatakan mau tahu Ramadannya seperti apa, keadaan Ramadannya seperti apa, dilihat bulan Rajab ini dia seperti apa. Kalau Rajabnya baik, dia tidak mendolimi orang, dia berbuat baik, tutur katanya baik, tidak menyakiti siapapun. Insya Allah Ramadannya selamat. Sampai dikatakan analoginya itu seperti ini. Orang yang
menanam di bulan Rajab terus menyiraminya nanti di bulan Sya'ban, tentu pasti panen di bulan Ramadan. Panjenengan mungkin ada yang tani atau apa, bayangkan ada seseorang petani datang ngomong, panen saya kemana? Ngerti nggih? Moro-moro, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada monitor ketua, boten. Itu moro-moro ada orang datang tanya, loh ini panen saya ini kemana semua ini? Padahal dia tidak pernah nanam, dia tidak pernah nyirami, tanya panennya seperti apa. Nah ini mungkin orang seperti ini pantasnya dimasukkan mana hari ini? Datang tanya panen saya mana? Padahal tidak pernah nanam, tidak pernah nyirami hadirin. Allah masuk dalam Muhammad. Makanya di bulan Rajab ini panjenengan tanam, tobat kepada Allah, jangan kecil hati. Saya tidak pantas tobat, dosa saya ini kayak gunung, kayak lautan, kayak gua, sudah banyak dosa saya ini kayak air di lautan. Jangan kecil hati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kamu putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah di bulan Rajab ini yang luar biasa. Ini alhamdulillah istimewa. Tidak lama lagi ya kita menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin insya Allah menambah kebahagiaan bagi kita semua. Amin Allahumma. Itu cuma sekilas saja hadirin. Sekilas info tentang bulan suci bulan Rajab yang mulia ini. Langsung kita lanjut taklim kitab Nashihul Ibad. Ini sudah saya rangkul tadi ini di HP saya. Bahwasanya dikatakan arba'atun, ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surga itu bisa merindukan manusia. Nah, yang dirindukan oleh surga ini wonten 4 golongan jadi. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW yaitu orang yang senang baca Al-Quran. Insya Allah panjenengan hobi Al-Quran sedoyo. Orang yang hobinya Al-Quran itu surga rindu kepada dia. Yang nomor 2 yaitu orang yang senang menjaga lisannya, tidak gampang menyakiti orang lain. Sampai kata baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahya afdhalul a'mal, apakah amalan yang paling mulia itu? Lalu baginda Nabi Muhammad mengatakan, afdhalul a'mal ya idkhal surur fi qulubil mu'min, masukkan rasa bahagia, memasukkan rasa kegembiraan di hatinya orang Muslim, orang mukmin, dikasih kegembiraan. Jangan sampai gampang gawakna hati yang hadirin. Sampai dikatakan oleh para salafun saleh itu, toriko kita ini ada 2. Di jalan kita ini, kalau kita bingung bertoriko A, B, C, dan D, toriko paling enak itu 2 hadirin. As-sabr wal jabr. Sabar, sabar lan jabr. Nyenengno atine wong, ndak gampang nyakiti hatinya orang. Jadi gampang nyenengno hatinya orang. Tapi jangan sampai saking seneng nyenengno terus bojo, jangan. Ono wong ngoten nggih misal niki teng masjid apa teng musala, suarane nggih masyaallah hadirin. Misal dhewe ngomong ngoten tikus mlayu hadirin misal. Ya terus jarene Habib iku aku kudu nyenengno wong mukmin. Suarane sampean iki enak Mas, ngoten misalnya. Sampai ini cocok jadi muadzin, jadi tukang azan cocok sampai. Ngoten, cocok. Pas azan, Allahu Akbar, waduh, dipikir sopo sing mati hadirin. Saking gak enake suaranya. Nah ini jangan sampai tidak mematahkan hatinya orang itu. Misal ada orang yang semangat ibadah terus kita kemposi, pencitraan, cari muka, jangan. Kita tidak tahu hatinya orang ini. Urusan hati itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat dohirnya saja. Dohirnya orangnya baik, datang pengajian. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan sampai suudzon, tapi waspada itu harus. Nah ini penting, waspada itu harus, bukan suudzon atau husnudzon, waspada. Misal ada orang yang kayaknya memang mencurigakan malam-malam, jam 2 malam, mau ke rumah panjenengan tidak tahu orangnya. Saya berhusnudzon mungkin itu seorang wali. Wah ini salah hatinya. Harus berhati-hati juga. Kalau mendekati panjenengan tanya, ada perlu apa? Perlu apa sampai Pak kok malam-malam gini? Mencurigakan kita takut. Nah itu waspada itu tidak apa-apa dalam agama.
Ada mungkin ada chat yang aneh-aneh atau apa, kita nggak boleh husnudzon dulu. Untuk bab muamalah, bab kerjasama dalam urusan kerja nih, kita di VK itu dianjurkan lupa dimusuhdon, dianjurkan untuk tidak buru-buru husnudzon untuk masalah pekerjaan. Jadi harus hati-hati, teliti. Makanya kalau ada orang yang ingin masuk kerja itu ada reviewnya. Nih, wonten didudukno ditanya itu, dan langsung diterima. Saya lihat panjenengan 5 waktu di masjid, insya Allah sampai orang sore masuklah ke pekerjaan saya. Jangan gitu. Ditanyai dulu. Nih, waspada itu harus dalam Islam. Nih. Tapi tetap dengan data, jangan main suudon atau husnudon. Nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini orang yang golongan nomor 2 yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang menjaga lisannya. Yang nomor 3 yaitu orang yang senantiasa memberikan makan orang yang kelaparan. Kayak pulau ini saat ini jujur pulau luwe ya. Tapi ya tidak ada makanan ya udah. Buyar Mbak Mita ya. Nanti insya Allah lele pedas saya ambil semua itu. Jadi Muhammad Sallallahu Muhammad. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya orang satu suap yang kau berikan kepada orang kelaparan, wonten tiang kelaparan terus kamu berikan satu suap nasi saja ke mulutnya, itu lebih afdol daripada membangun 70 masjid hari ini. Allah masuk dalam Muhammad. Kita bangun masjid manfaat buat umat, cuma ada orang kelaparan, nah kan kita kasih makan, boleh kita. Ada orang kelaparan dikasih makan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu lebih afdol daripada membangun 70 masjid. Jadi panjenengan jangan eman-eman kalau ngasih makan orang lain, ngasih suguhan, tapi ojo sampai kira si Habib ngasih ke makanan, saya tak pinjol dulu buat nyubui tamu. Wah, ini salah. Nggih, jangan memaksakan, semaksimal mungkin ngasih makan. Tapi kalau nggak ada ya apa boleh buat, disenyumin aja. Senyum itu sodako. Nggih, jangan sampai terus orang kelaparan terus kita nggak ngasih dilokno. Mangka kita coba tidak, jangan hadirin ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu di daerah Amerika itu, bukan Ameriki, di Rosepa asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang dirindukan surga itu orang yang ngasih makan orang yang kelaparan. Nah, ini insya Allah panjenengan bulan suci Ramadan yang saya saksikan Mbak Mita, insya Allah bulan Ramadan kadang ngadakan buka bersama Mbak Mita ya, atau apa? Takjil ngoten nggih. Nggih. Insyaallah pulau memiliki Ramadan 1 bulan, jadi minta mau panganan. Nggih. Ya ini istimewa, orang yang ngasih makan orang yang kelaparan itu istimewa. Selanjutnya, nah ini 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama tadi, orang yang lisannya hobi banyak membaca Al-Quran. Yang nomor 2, yaitu orang yang gampang menjaga lisannya. Yang nomor 3 yaitu orang yang ngasih makan orang yang kelaparan. Yang nomor 4 yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa. Jadi mungkin panjenengan jadi orang-orang yang dirindukan surga. Akan kita akan merindukan surga. Dunia ini sesaat hadirin. Dunia ini sesaat. Dunia ini adalah makhluknya Allah. Ketika Allah menciptakan tidak ditoleh sama Allah. Jadi tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Dunia ini tempat ujian, manusia itu tempat ujian. Intinya kita ini di Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah pada Allah secara ikhlas. Jadi tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu harus, tidak apa-apa, bukan berarti orang yang kerja itu cinta dunia, boten. Cinta dunia itu, definisi cinta dunia itu kita lalai kepada akhirat, fokus kepada dunia. Orang yang nganggur di rumahnya, ngapunten, orang yang nganggur di rumahnya, dia tidak kerja loh, nganggur, tapi dia lupa sama akhirat, itu cinta dunia. Nggih, paham apa paham? Your understand? Ini orang yang lupa dengan akhirat itu orang yang cinta dunia. Bukan berarti orang kaya saja cinta dunia, boten. Duniawi, boten. Orang yang lupa kepada Allah itu cinta dunia. Orang yang nganggur mungkin, orang yang mungkin homeless atau hopeless gitu, tidak ada apa-apa, lalu dia tidak ingat kepada Allah. Nah ini orang cinta dunia.
Definisi orang yang cinta kerja kaya raya terus ingat kepada Allah itu bukan hubu dunia, memang takdirnya seperti itu hadirin. Allah masuk dalam. Selanjutnya di makalah selanjutnya yaitu ada perkataan Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanda-tanda orang soleh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku wonten 5 hadirin. Tanda-tanda kalau panjenengan menemukan ada orang punya 5 sifat ini, insya Allah dia termasuk orang soleh. Ya, yang nomor 1 insya Allah kula lan panjenengan termasuk pada malam hari ini hadirin. Yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku tidak bosan menambah ilmu. Haus akan ilmu. Siapapun orangnya, masih yo sing ceramah ini. Bukan berarti kula merasa cukup, boten. Kula ini harus tetap langsung belajar. Ngoten nggih. Tetap belajar itu enggak ada ujungnya hadirin. Sampai ada seorang ulama yang luar biasa, Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki itu mengatakan mazil tu toliban. Santri saklawase santri. Jadi tetap tidak ada orang yang murmur alim, pinter tanpa belajar itu boten-boten. Orang itu harus belajar, tidak tahu belajar. Orang yang soleh itu dia tidak bosan menambah ilmu, gengsinya dikesak, sombongnya dikesak dulu, belajar. Jadi orang yang soleh itu tidak bosan menambah ilmu. Yang nomor 2, tidak terlalu hubbul jah. Cinta kedudukan, cinta dunia. Niku bukan ciri-ciri orang soleh. Orang kalau misal ibadahnya luar biasa, terus dia ini nyenggol sana nyenggol sini supaya dapat dunia yang luar biasa, bukan termasuk orang soleh. Yang nomor 3, as-sakho, dermawan, loman. Loman, orang yang loman itu termasuk orang yang soleh. Kalau al-bakhil, al-bakhil itu bahasa Indonesianya al-medit. Al-medit itu ada orang misal, makanya sampai ada satu perkataannya Imam Ghazali yang luar biasa yang saya catat ini. Kalau Allah Ta'ala itu menitipkan cahaya kepada kita, entah cahaya ilmu, nopo cahaya iman, nopo dikasih cahaya mungkin kekayaan, jangan menjadi cahaya yang menyilaukan. Orang lihat itu silau. Jadilah cahaya itu menerangi kegelapan hari ini. Orang yang dikasih cahaya dengan kekayaannya, kasih cahaya itu kepada kegelapan orang-orang yang keadaannya tidak ada. Orang yang Allah Ta'ala kasihkan ilmu yang luar biasa, kasih cahaya itu kepada orang-orang yang tidak ngerti ilmu. Orang yang mungkin soleh, kasih cahaya itu di doa-doanya kepada orang muslim. Jadi tanda-tanda orang soleh yang nomor 3 itu dermawan. Tidak ada ceritanya orang soleh itu petinju hadirin. Semua petinju hadirin. Mike Tyson, tangannya genggam hadirin. Ngerti nggih? Tidak ada orang soleh genggam itu boten-boten. Loman. Nggih. Wong soleh niku loman. Yang nomor 4, ikhlas dalam hal apapun. Ibadah kepada Allah niku ikhlas. Nggih. Ikhlas itu seperti dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri. Di surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Panjenengan surat Al-Ikhlas ini sebenarnya surat cinta seberapa panjenengan? Al-Ikhlas itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu. Ini suratnya Indonesia, Arabianya itu Al-Ikhlas. Tapi di situ tidak ada kata-kata ikhlas. Ikhlas itu kalau dalam pengertian tasawufnya itu murni. Murni, suci, itu ikhlas. Jadi benar-benar kepada Allah. Kadang-kadang bukan pulau kesempurnaan, boten. Cuma kebanyakan orang kadang-kadang tek sholat, ya Allah saya niat sholat supaya duniawi saya ini gampang. Ya Allah saya niat sholat supaya kerjaan saya lancar. Ini tidak apa-apa. Cuma di sisi Allah niku pripun ngoten nggih. Cuma kalau ya Allah saya beribadah ini wajahiyya lillati fataras samawati wal ardh. Benar-benar ngadep kepada Allah nggih, mantap kepada Allah. Ya Allah, saya beribadah hanya karena-Mu. Saya kerja hanya karena-Mu. Hidup saya ya Allah hanya karena-Mu. Nggih. Ini insya Allah dengan orang yang niatan kayak gini semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, tidak bangga diri. Nggih. Tidak bangga diri. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pemimpin dunia akhirat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nabi itu pemimpin dunia wal akhirat. Ilmu itu hakikatnya, orang ngomong ilmu itu ya baginda Nabi aslinya. Ilmu itu ada dalam diri baginda Nabi. Nabi itu pemimpin, tapi Nabi itu diceritakan sehari-harinya itu Nabi banyak menunduk. Nggih, boten peten, boten. Kanjeng Nabi banyak nunduk. Apa sifat mulianya kanjeng Nabi yang mungkin umatnya sedikit mewarisi? Yaitu tawadhu. Tawadhu itu bukan rendah diri, beda. Rendah diri dan rendah hati beda. Rendah hati itu tidak merasa menjadi siapapun, itu rendah hati. Walaupun soge, tapi dunia tidak ada di hatinya, nah itu tawadhu. Boten petentang-peten, kadang nek kena menteng wonten jiting itu mriki, ngelakuin ini. Nah ini kanjeng Nabi diriwayat boten, Nabi itu banyak menunduk hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri baginda Nabi itu suri tauladan yang baik. Bayangkan kalau ini saya kasih analogi panjenengan. Panjenengan semerap sopo nggih, pemain bola nopo penyanyi. Panjenengan semerap mungkin pernah dengar Cristiano Ronaldo. Nggih napa nggih? Lionel Messi ngoten nggih, pemain bola Lionel Messi. Misal panjenengan diwian dek omahe panjenengan ngoten nggih. Pas diwian nopo pas santai nopo mahalul qiyam ya Messi salam ngoten nggih. Itu kira-kira Messi jawab salam panjenengan apa mboten? Nggih. Messi ini teng Argentina. Lah ngoten nggih. Messi acu-acu sapa umum iki? Lah pikire ngoten nah. Nggih, kita muter tasbih sholli ala Messi. Messi gak kurus sendiri. Nggih napa nggih? Jujur loh niki. Nggih napa nggih? Mungkin kalau kita nge-follow Instagramnya aja, Messi nggak bakal nge-follow back kita. Nggih. Misal kula Muhammad Bakut nge-follow Messi kok pasti paling diblokir dulu kali Messi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Lain kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta yang berbalas itu cinta kepada kanjeng Nabi. Kita sholawat kepada kanjeng Nabi 1 kali, Allah Ta'ala ngasih kita rahmat 10 kali. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta kepada kanjeng Nabi ini adalah modal hari ini. Modal kita. Ibadah itu kalau ada cintanya luar biasa. Sampai Allah Ta'ala mengatakan di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata baginda Nabi. Qul, Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kanjeng Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ini cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku maka Allah akan mencintai kalian, kata baginda Nabi. Jadi kalau mau dapat syarat cintanya Allah itu mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi. Bagaimana sih Nabi ini kalau mau tidur? Bagaimana sih Nabi ini kalau mau makan? Gitu. Kanjeng Nabi kalau makan, boten langsung gerodak-geruduk, boten. Cuci tangan. Gitu. Setelah mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, itu kebiasaan baiknya kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi, kaki kiri nopo langsung mencolok tengah ngoten ya. Kaki kiri gitu. Kanjeng Nabi itu sunnah kecil-kecilnya itu diatur luar biasa. Keluar kamar mandi kaki kanan, tidur dengan terlentang menghadap ke kanan. Itu katanya di medis bagus. Semuanya itu diatur luar biasa. Jadi sebaik-baik idola kita ya kanjeng Nabi sudah. Jangan sampai ditanya idolamu sapa? Idolaku ya Blackpink itu. Seberapa Blackpink banyak? Blackpink itu umpama kerupulan blacknya biru hati nah, ini Blackpink pink Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu 5 golongan yang termasuk orang soleh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yaitu yang pertama tidak bosan menimba ilmu, nyari ilmu tidak bosan. Yang nomor 2 tidak hubul jah, tidak terlalu cinta kedudukan dan sebagainya. Yang nomor 3 asakho loman, dermawan. Yang nomor 4 yaitu al-ikhlas, dia ikhlas dalam melakukan apapun kegiatan tadi. Yang nomor 5 tidak bangga diri, boten sombong. Ini termasuk tanda-tanda orang soleh. Wonten orang yang ngeframe, oh itu wong soleh, tapi sombong, bukan sombong. Tapi di agama itu dianjurkan seperti ini. Makanya sampai dikatakan man tawassa ilmuhu qalla i'tiradu. Siapa orang yang ilmunya luas, dia akan sedikit kompromi ke orang lain.
Kalau orang itu ilmunya luas, dia sedikit kompromi ke orang lain. Contoh ada orang sombong, orang sombong ke kita niat didik misalnya, kita timpali dengan sombong ke dia dengan niatan ibadah, itu betul nopo. Soalnya kata baginda Nabi, atakabur limutakabir sodako. Sombong kepada orang sombong itu sodako. Makanya sampai baginda Nabi itu mengatakan, kalau kita ini melihat, ini masalah pandangan, kalau kita melihat ibadahnya seseorang itu, kita lihat orang yang di atas kita, jangan di bawah kita. Kalau kita lihat, kita alhamdulillah insyaallah kula husnudon panjenengan sedaya salate 5 waktu sempet sedaya insyaallah. Kita sholat 5 waktu. Jangan lihat orang yang enggak sholat. Nanti kita sombong lah, kalau mau sholat enggak, ngaji enggak, aku lo ngaji, aku lo sholat. Tapi untuk urusan ibadah, lihatlah orang yang di atas kita itu. Ada mungkin kita sudah sholat 5 waktu. Ada loh orang-orang itu yang sholat sunnah duhanya 8 rakaat nggak pernah ninggal. Ada loh orang itu yang setiap hari istiqomah tahajud. Ada loh orang itu yang setiap hari istighfarnya 10.000 itu ada. Lihatlah orang-orang yang di atas kita untuk urusan ibadah. Tapi untuk urusan duniawi, lihatlah orang-orang yang di bawah kita hadirin. Misalnya kita gampang bersyukur. Jangan lihat orang yang di atas kita, waduh, loro kabeh hadirin. Gini mungkin kita kesini jalan kaki, wonten ada orang yang kesini dari Malang bawa mobil, wonten ke pulau. Atau mungkin ada orang yang kesini jalan kaki lihat tetangganya bawa mobil. Itu nanti kita tidak bisa bersyukur, jerutur ke Gusti Allah SWT. Tapi lihatlah orang-orang yang di bawah kita, tapi jangan di depan orangnya. Kita naik sepeda motor, alhamdulillah, naik sepeda motor kerutinan. Ada orang yang jalan, alhamdulillah ya Allah, saya tidak jalan seperti orang ini ya. Di Uber sampean. Nah ini jangan, bersyukur dalam hati saja, jangan depan orangnya. Ngerti nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk urusan duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, Allah Ta'ala kasih kelapangan, Allah Ta'ala kasih kesabaran, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu hadirin. Kita lanjutkan ya. Lanjut ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ke makalah selanjutnya, yaitu ini ada ulama min kalamil hukama. Dikatakan sifat malu itu pada laki-laki baik. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara baik. Tapi kalau ditimpali 4 perkara ini jauh lebih baik. Ini 4 perkara sudah baik. Tapi kalau ditimpali 4 perkara ini jauh lebih baik. Kata para ulama yaitu sifat malu pada laki-laki itu baik. Kalau ada laki-laki isinan pemalu itu bagus saja. Tapi kalau sifat malu itu ada pada perempuan jauh lebih baik. Ada orang yang apa ya, epo-epo isinan tapi ngisi-ngisi nih. Nah ini sifat malu pada laki-laki itu baik. Tapi kalau sifat malu ada perempuan jauh lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 2 keadilan. Buat seluruh orang itu baik, tapi sifat adil yang dimiliki seorang pemerintahan itu jauh lebih baik. Kita ini sampai dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini pemimpin. Ada yang pemimpin rumah tangga. Gitu apa gitu? Ada yang pemimpin di RT-nya, ada yang pemimpin di RW-nya, ada yang pemimpin di kotanya, ada yang pemimpin di daerahnya. Kalau kita tidak pimpin di tempat-tempat itu, minimal kita ini memimpin diri kita sendiri. Otak kita, mata kita, hidung, mulut, semua yang memimpin diri kita. Setiap kita ini pemimpin dan kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Minimal diri kita sendiri, tangan kita dibuat untuk apa, mata kita dibuat untuk apa. Mengenai sifat adil itu baik, tapi kalau sifat adil pada pemerintahan itu jauh lebih baik. Yang nomor 3 yaitu tobatnya orang yang sudah tua itu baik. Tapi kalau ada pemuda sudah tobat kepada Allah jauh lebih baik. Jangan sampai mungkin ada yang muda-mudi di sini, mudah-mudahan jangan sampai terus
waduh aku seumur piro ngenteni kok ae. Nah ini tobat ini harus minimal sehari sekali. Sehari sekali. Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Yang Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Tapi solawatnya Allah itu memberi rahmat kepada kanjeng Nabi. Nabi itu sehari semalam istighfar 70 kali, Pak. Nabi itu istighfarnya 70 kali. Nek model kulo lho nggih. Waduh, sing dosane karo dosa ngeten. Ini harus pakai hadirin. Kanjeng Nabi aja istighfarnya seperti itu, apalagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tobatnya seseorang yang tua itu baik, tapi tobatnya kalau dimiliki orang yang muda itu jauh lebih baik. Yang selanjutnya, orang kaya yang dermawan itu baik. Soge, roman itu baik, wajar. Wajar, luar biasa. Soge, roman itu baik. Tapi kalau orang mungkin keadaannya pas-pasan atau tidak ada, terus dia roman, itu jauh lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu presentasinya. Kira-kira, saya mau tanya, kira-kira ada orang yang punya uang 10 juta rupiah. Mungkin panjenengan saldonya miliaran sedoyo. Ada orang yang mungkin saldonya 10 juta. Tapi dia sodakonya cuma 300.000, misal nih. Terus ada orang yang seluruh hartanya ini hari itu cuma tinggal 100.000, tapi dia sodako ke orang 50.000. Kira-kira lebih afdol yang mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Yang berapa? 50.000. 50.000 atau 50 juta hadir. Karena apa? Presentasinya hadir. Presentasinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau urusan rezeki itu jangan matematika. Kalau kita matematika sama Allah Ta'ala, waduh, kalah jauh kita. Pasti dihabisi kita kalau matematika sama Allah. Matematika kita sama Allah itu beda. Kita 10 dikurangi 5 berapa? 5, betul ya? 6 dikurangi 4 2. Sekarang panjenengan merem, bayangkan angka yang panjenengan pilih. Sulat. Betul ya? Matematika kita seperti itu, 10 kurangi 5, 5, 6 kurangi 4, 2. Matematika Allah itu beda. Matematikanya Allah itu 10 kurangi 5 bisa jadi 5.000. 100 dikurangi 50 bisa jadi 5 juta. Itu matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan eman dan jangan takut panjenengan. Kalau panjenengan punya iman, panjenengan punya iman kepada Allah, punya keyakinan yang luar biasa, jangan takut infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nomor 4 tadi. Orang yang dermawan itu baik, tapi orang yang tidak ada tapi terus dia roman itu jauh lebih baik. Sampai kata baginda Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu indal khairu shadaqah indal faqih, kata baginda Nabi. Sebaik-baik sedekah itu ketika kita kepepet hadirin. Ketika kita kepepet, ada seseorang tokoh. Saya tidak tahu Mark Zuckerberg atau siapa ya, tidak tahu saya. Itu dia ngomong dia rezekinya dipermudah itu karena suatu ketika dia ini, saya lupa, tidak tahu, masih hidup kok, saya lupa, Jeff Bezos atau siapa saya lupa, orang terkenal, bukan dari golongan kita, bukan dari golongan muslim. Kadang kita bisa ngambil hikmah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia mengatakan orang ini nih walaupun non muslim tapi dia itu senang berbagi, senang sedekah. Dia mengatakan dulu dia waktu zaman kuliah dia tidak punya uang. Dia tinggal mungkin kalau bahasanya sekarang itu uangnya sisa 50.000. Tidak tahu sudah orang tuanya tidak kerja, uangnya sisa 50.000. Dia keluar dia beli makan habis 25.000. Sisa uangnya 25.000. Dia lihat ada orang kelaparan di pinggir jalan, ibu sama anaknya kayak orang combang camping kasihan tidak makan gitu. Akhirnya dia ini kasihan karena kasihan dikasihkan uangnya. Dikasihkan katanya dia semenjak saat itu dia ini kuliahnya kayak digampangkan, nyari kerja gampang, sekarang jadi orang kaya raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada ceritanya hadirin, orang yang roman itu terus hidupnya menderita itu tidak ada. Terus orang yang ahli sholawatan, cuma di sinetron balik kita
lihat orang sing ahli ibadah kok sumpel kok ae. Nggih napa nggih? Omane di Indonesia lho, kalau lek gak iso turun lho Indonesia iki. Di HP di rajin ngoten. Lah iki di TV Indonesia kadang ngoten. Wong sing saleh nasibnya kok enak ya, ngoten tadi. Padahal Allah Ta'ala tidak menjanjikan seperti itu. Nggih. Jadi jangan sampai gampang terframing oleh media. Kita mengikuti ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini 4 perkara baik, ditimpali 4 perkara itu jauh lebih baik. Nggih. Selanjutnya, sebaliknya ada 4 perkara buruk, kalau ditimpali 4 perkara ini jauh lebih buruk hadirin. Yang pertama, dosa yang dilakukan pemuda itu jelek. Seorang pemuda dia berdosa itu elek besar. Tapi kalau ada orang tua berbuat dosa itu jauh lebih jelek hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pemuda usia 20 tahunan mungkin nakal, terus mewakali luar biasa. Ini mungkin ada bapak yang usianya sudah hampir 50, kepingin nyemplung mau kemana? Kira-kira lebih, kalau kita lihat lebih buruk yang mana itu? Mungkin yang bapak-bapak, ini mungkin. Terus kok gak biar-biar mau komelan mau tengah. Ini ketika sudah tua berbuat dosa. Jadi dosa yang dilakukan pemuda itu buruk, tapi kalau dosa itu dilakukan oleh orang yang lebih tua jauh lebih buruk tadi. Yang nomor 2, sibuk dengan dunia itu sibuk dengan dunia kepada orang bodoh itu jelek. Tapi kalau orang alim, seorang yang alim terus sibuk dunia sampai lali ngajar, lali wiridan itu jauh lebih buruk hadirin. Kalau orang ngapunten, orang yang awam, nggak tahu belajar bablas itu sibuk dengan agama itu sudah buruk. Tapi kalau ada orang alim, ngajine luar biasa, wis ngilang no ngajari, nggak tahu wiritan, nggak tahu ibadah kadir itu jauh lebih buruk hadirin. Yang nomor 3, orang awam. Orang awam yang malas ibadah itu jelek. Apalagi orang yang ngerti agama terus dia malas ibadah itu jauh lebih jelek hadirin. Panjenengan misal ngapunten sudah tahu keistimewaan sholat berjamaah. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia sampai subuh. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia sampai isya. Dan sudah tahu keutamaannya. Nah ini panjenengan sudah tahu keutamaannya, tapi panjenengan males. Tapi panjenengan sudah tahu tapi panjenengan males. Terus ada orang awam. Orang awam ini gak ngerti apa-apa tapi dia sholat sendirian, dia nggak tahu keutamaan ini, jauh lebih afdal orang awam ini. Karena kita sudah tahu, kita nggak mau melakukan. Jadi analoginya seperti itu. Yang terakhir yaitu sombong itu buat orang kaya buruk. Orang kaya, ngapunten, orang yang keadaannya cukup kaya raya, terus dia sombong itu buruk. Tapi kalau orang mungkin keadaannya nggak ada, terus dia sombong itu jauh lebih buruk. Jadi nasoli ibadah Masya Allah, ibaratnya pulolan panjenengan ini mlebu cucian diumbah, hati pulolan panjenengan ini diumbah, bukan buat panjenengan toh, buat saya juga ini. Jadi luar biasa. Supaya apa fungsinya hati kita bersih? Hati kita kalau sudah bersih, ibadah kepada Allah ini enak. Wonten suudune. Makanya kata saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, orang datang majelis niku, orang yang hadir majelis itu hatinya seperti mangkok. Seperti mangkok. Kalau mangkok itu keruh, kotor, wonten kotorane, wonten wis jorok luar biasa, diisi air. Ada airnya tapi air keruh. Kotor, keruh. Tapi kalau air itu kosong, bersih, murni, diisi air pulang dari majelisan, itu full mangkoknya, tapi bersih, jernih. Itu seperti hati-hati. Naudzubillah, hati orang yang munafik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang datang majelis mungkin niatnya tidak baik. Naudzubillah min, datang majelisan, datang pengajian apapun niatnya tidak baik. Itu seperti mangkok tapi kuali. Diisi bakso yo ndak iso, diisi dawet yo ndak. Ki ngomong panganan kok luwe hati ini.
Diisi dawet ndak iso, diisi bakso ndak iso. Wali, nangkok wali gimana? Ya dia datang pengajian, dikasih apapun kita doa di pengajian mulia ini, kita ikhtiar minta kepada Allah, ada ilmu yang disampaikan. Mangkok wali, ndak bisa diisi apapun. Tapi kalau mangkok itu bersih, jernih, ndak merasa apapun, bersih ngono nih. Dikasih ilmu-ilmu yang manfaat masuk, didoakan yang baik insya Allah masuk nih. Jadi insya Allah kalau berhusnuzon panjenengan insya Allah di bulan mulia ini semua sak kulo-kulolan panjenengan sedaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam mulia ini di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah taala meluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera melunasi utang-utang kita semua insyaallah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapunten selpat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, insyaallah panjenengan hadir terus setiap ada pengumuman di Mushola Al-Qudori. Monggo panjenengan yang ingin sholat berjamaah, monggo sareng-sareng sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad